Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pertimbangan dalam penugasan audit, di mana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Yainur Rifai dengan NPM 20101040026, Zara Eka Nur Saputri dengan NPM 20101040041, Septia Ragil Saputri dengan NPM 20101040047, dan Revina Pramudia Wardana dengan NPM 20101040090. Materi yang akan kita bahas yaitu tiga subbab. Yang pertama itu penerimaan penugasan, yang kedua mengevaluasi integritas manajemen, dan yang ketiga identifikasi resiko dan kondisi tidak biasa. Pertama yang akan kita bahas adalah penerimaan penugasan. Penerimaan penugasan. Persaingan harus dihadapi tanpa melanggar kode etik profesi, sehingga auditor harus mempertimbangkan matang permintaan auditing atau penugasan audit dari klien, terutama audit dari klien baru. Klien baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien belum sama sekali diaudit, dan yang kedua, klien dipindah dari KAP lain. Nah, penyebab klien berganti KAP yaitu yang pertama, adanya merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya itu berbeda. Lalu yang kedua, ketidakpuasan terhadap KAP yang lama. Bagaimana penyebab ketidakpuasan terhadap KAP? Yang pertama itu klien merasa fee KAP yang lama itu terlalu tinggi. Yang kedua, klien butuh jasa profesional, bukan laporan keuangan saja, tapi jasa profesi yang lain. Yang selanjutnya, klien mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi. Yang terakhir adalah adanya tuntutan atau aturan lembaga yang berwenang. Nah, lalu ada juga aturan perundang-undangan atau aturan lain. Dalam penugasan, auditor harus mempertimbangkan yang pertama tanggung jawabnya terhadap publik, yang kedua tanggung jawabnya terhadap klien, dan yang ketiga tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi. Langkah yang dapat dilakukan dalam pertimbangan permintaan audit agar tanggung jawab berjalan dengan baik, yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yang ketiga menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing, yang keempat mengevaluasi independensi, yang kelima keputusan menerima atau menolak perikatan, yang keenam membuat surat penugasan audit atau perikatan. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi integritas manajemen. Mengevaluasi integritas manajemen. Kualitas informasi laporan keuangan tergantung pada integritas manajemen. Informasi mengenai integritas manajemen dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu yang pertama, klien baru yang pernah diaudit kantor akuntan publik lain. Auditor pengganti adalah auditor yang telah menerima penugasan audit. Sebagian audit pengganti harus mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, hal yang perlu diselidiki auditor itu yang pertama ada integritas manajemen. Yang kedua ada perbedaan pendapat dengan manajemen mengenai prinsip akuntansi dan prosedur audit. Yang ketiga ada pengetahuan kantor akuntan publik terdahulu. Dan yang keempat ada kesulitan-kesulitan yang dialami auditor terdahulu. Yang kedua, klien baru yang belum pernah diaudit. Dalam pengevaluasian integritas manajemen terhadap klien baru yang pernah diaudit,
Auditor juga dapat mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga untuk menilai integritas manajemen. Pihak ketiga tersebut meliputi bankir, konsultan hukum, serta masyarakat bisnis. Auditor dapat memperoleh informasi mengenai kejujuran manajemen pajak, keuangan, dan lainnya. Di samping itu, auditor dapat menelaah pergantian yang terjadi pada manajemen puncak. Yang ketiga, klien lama. Auditor dapat menelaah pengalamannya dalam menilai integritas manajemen. Auditor perlu menyelidiki adanya kekeliruan, ketidakberesan, ada pelanggaran hukum yang ditemukan audit sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga untuk menilai integritas manajemen pada saat itu. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Ada 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Langkah ini diperlukan karena pemakailah yang akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum dari auditor seandainya mereka merasa dirugikan atas penggunaan laporan audit maupun laporan keuangan auditan. Auditor juga perlu mengidentifikasi adanya persyaratan pelaporan tambahan dari pemakai, misalnya Ditjen Pajak atau Bapepam LK. Yang kedua, menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Kesulitan-kesulitan hukum dan keuangan yang menimpa klien akan meningkatkan risiko auditor. Tingginya risiko audit dapat dijadikan alasan untuk menolak penugasan maupun untuk meminta fee audit yang tinggi. Yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Auditor akan menilai kecukupan catatan akuntansi dan manajemen dalam pelaksanaan struktur pengendalian intern dan pembatasan lingkup audit. Menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum audit. Auditor perlu menilai kemampuannya untuk memenuhi standar umum auditing yang berkaitan dengan kualifikasi auditor dan kualitas pekerjaannya. Penilaian kemampuan memenuhi standar umum terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit. Dalam hal ini, menuntut kompetensi teknis auditor dalam melaksanakan penugasan audit. Standar tersebut menegaskan bahwa berapapun kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lainnya tidak akan memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Ada 2 langkah yang dilakukan untuk menentukan kompetensi dalam melaksanakan audit. Yang pertama, mengidentifikasi tim audit yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui pemahaman sekilas mengenai karakteristik bisnis dan sistem informasi klien. Tim audit pada umumnya terdiri dari yang pertama, seorang partner yang memiliki tanggung jawab keseluruhan maupun tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan. Yang kedua, 1 atau lebih manajer yang biasanya memiliki keahlian signifikan dalam industri dan yang mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, 1 atau lebih senior yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan audit, melakukan bagian dari program audit, dan mengawasi serta mereview pekerjaan asisten staf. Dan yang keempat, ada asisten staf yang melakukan berbagai prosedur audit yang diperlukan. Yang B, mempertimbangkan perlunya konsultasi dan tenaga spesialis. Tim audit dapat didukung dengan penggunaan spesialis maupun mengadakan konsultasi dengan orang yang ahli dalam bidang tertentu yang terkait dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, beberapa hal mungkin memerlukan penggunaan spesialis dari luar kantor akan publik.
Menurut SAS 73, using the word of a specialist AU 336, auditor dapat menggunakan pekerjaan spesialis untuk memperoleh bahan bukti yang kompeten. Contohnya penggunaan penaksiran, insinyur, aktuaris, pengacara, konsultan lingkungan, dan lain-lain. Sebelum menggunakan spesialis, auditor diharapkan memenuhi kualifikasi profesional, reputasi, dan objektivitas spesialis. Dalam standar ini menuntut sikap mental independen auditor dalam melaksanakan audit. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam kode etik agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Auditor tidak dapat memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan bila ia tidak independen terhadap klien. Dan yang ketiga, penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. Hal ini berarti bahwa kecermatan dan keseksamaan menuntut tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik untuk mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Ada dua hal yang menentukan kemampuan auditor melaksanakan kecermatan dan keseksamaan. Yang pertama, waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan audit, dan yang kedua, pembuatan schedule kerjaan lapangan. Dalam pembuatan schedule, auditor mempertimbangkan tiga hal, yaitu perencanaan waktu, anggaran biaya, dan perencanaan personil. Yang selanjutnya yaitu keputusan untuk menerima atau menolak audit. Dalam membuat keputusan mengenai apakah akan menerima atau menolak suatu audit, kantor akuntan publik mengelola risiko bisnis sendiri. Alasan-alasan umum untuk menolak atau menerima klien audit antara lain tergantung pada integritas manajemen, risiko khusus seperti pembatasan lingkup, kemampuan audit atau ketidaksepakatan dengan auditor terdahulu, masalah yang berhubungan dengan memperoleh keahlian yang diperlukan untuk audit, atau masalah independensi. Kondisi yang dapat menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit antara lain, kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. Klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan, dan klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Menyiapkan surat penugasan audit. Surat penugasan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya. Surat ini berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan yang pertama, penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Yang kedua, tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, luas tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, dan tanggung jawab manajemen atas informasi keuangan. Yang keempat, kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Yang kelima, kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Yang keenam, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material tidak akan terdeteksi. Yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam struktur pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan, akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dalam audit. Yang kesembilan, kesepakatan mengenai dasar penentuan fee audit. Selain itu, suatu surat penugasan dapat pula berisi hal-hal lain sesuai kesepakatan yang dicapai. Hal-hal lain tersebut seperti pengaturan berkenaan dengan perencanaan auditnya, pengaturan tentang pengikutsertaan auditor lain dan atau tenaga ahli dalam beberapa aspek audit, dan lain-lain. Surat penugasan ini sangat penting bagi auditor maupun klien. Pengiriman surat penugasan auditor dilaksanakan sebelum dimulainya penugasan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara auditor dan klien mengenai penugasan auditor. Cara atau dasar penentuan fee audit.
Fee audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan fee audit perlu disepakati antara klien dengan auditor. Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan fee audit. Yang pertama, per diem basis. Pada cara ini, fee audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali, fee per jam ditentukan, kemudian dikali dengan jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif fee per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda. Yang kedua, flat atau kontrak basis. Pada cara ini, fee audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian. Yang ketiga, maksimum fee basis. Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu, tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam atau waktu kerja. Faktor-faktor penentu besarnya fee audit. Pada dasarnya, ada 4 faktor dominan yang menentukan besarnya fee audit, yaitu yang pertama, karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain. Dan yang keempat, kegiatan eksternal auditor seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.